Perkenalkan, nama saya Kevin Leonardo dari jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, NIM 32114180092. Nah, kali ini saya ingin membuat video tentang tugas kadastral, yaitu menentukan koordinat setiap titik bangunan yang ada. Pada kali ini saya juga dibantu oleh teman saya. Sini. Nah, ini teman saya yang nanti akan membantu dalam pengukuran saya. Kemudian sebelum kita melakukan pengukuran, kita membutuhkan alat-alat yang seperti ini. Kemudian aplikasi yang saya gunakan yaitu Kompas dan Smart Distance. Kompas untuk mengukur sudut dari tiap titik, kemudian Smart Distance untuk mengetahui jarak antar titiknya. Sebelum kita menggunakan kompas, sebaiknya kita mengkalibrasikan ke arah utara dulu dengan menekan tombol yang ini. Kemudian ketika kita ingin menggunakan Smart Distance, yaitu aplikasi yang berguna untuk mengukur jarak dari titik satu ke titik lainnya, kita harus sesuaikan dulu tinggi target kita. Nah, tinggi target kita yaitu tinggi teman kita. Nah, teman saya sendiri tingginya 180 cm, yaitu 1,8 meter. Dan kita isikan di sini. Pada kali ini kita akan mengambil titik PO-nya dulu, yaitu P0, titik awalnya. Nah, titik awal ini nanti berguna untuk menjadi patokan sudut. Pertama, kita akan menentukan dulu sebelah mana utaranya, dan nanti akan ketahuan berapa sudutnya ketika nanti kita ke P1 itu. Nah, pertama kita tentukan P0-nya dulu, yaitu titik sini, dan kemudian kita menggunakan alat yang bernama Smart Tool yang nanti akan berguna untuk mengukur jaraknya dari P0 sini ke P1 sana. Nah, sebelumnya itu teman saya sudah stay di sana, ya, bisa dilihat kamera, sip. Nah, teman saya bisa stay di sana supaya nanti bisa mengukur jarak antara P0 sampai P1. Nah, sebelumnya untuk penggunaan Smart Tool sendiri, ini nanti kita ukur dulu targetnya itu berapa. Target itu si teman saya itu tingginya berapa. Nah, teman saya itu tingginya sekitar 180 dan bisa dikalibrasikan dulu. Nah, ketika sudah dikalibrasi, langsung saja kita melakukan pengukurannya. Setelah kita mengukur jarak, kemudian kita mengukur sudutnya dengan menggunakan kompas yang sudah dikalibrasikan ke arah utara, dan kemudian bidik target yang nanti akan kelihatan hasilnya berapa derajat. Jangan lupa untuk mencatat setiap sudut dan jarak yang sudah kita cari dengan aplikasi. Tadi sudah melakukan pengukuran dari P0 sampai ke sini titik P1, kemudian saya akan mengukur lagi dari titik P1 ke titik P2 yang ada di sebelah sana, yang ada teman saya sebelah. Pertama kita kayak tadi langsung menggunakan Smart Distance juga, kemudian kita ukur jaraknya dari sini sampai sana dengan cara yang seperti tadi saya jelaskan. Setelah sudah mendapatkan jaraknya sekitar 8,3 meter. Nah, ini nanti kita catat dan kemudian kita tulis sebagai datanya. Kemudian kita cari derajatnya, sudutnya, untuk
dari jarak P1 sini ke P2 menggunakan kompas yang sudah dikalibrasikan ke arah utara semua. Setelah saya mengukur kompas, mengukur sudut, mengukur sudut derajat, kemudian mengukur dari jarak P1 sampai P2, nanti akan dilakukan lagi ke jarak ke titik selanjutnya seperti ke P2 ke P3, kemudian nanti ke P3 sampai ke P4, kemudian kembali lagi ke P4 sampai P0. Usahakan juga ketika pengukuran seperti ini, usahakan teman Anda mepet kepada titiknya ya, supaya tidak meminimalkan kesalahan. Oke, kita lanjut ke titik selanjutnya. Oke, lanjut lagi ke titik selanjutnya. Rokok itu. Nah, tadi kita sudah melakukan pengukuran dari titik P0 tadi sampai P1, P2, P3 dan selanjutnya, dan kita memperoleh data seperti berikut. Ya, tadi setelah saya melakukan pengukuran, saya mendapatkan data seperti ini dan saya langsung membentuk poligon dan gambarnya seperti ini. Nah, bisa membentuk poligon seperti ini bisa dilakukan dengan AutoCAD karena saya belum belajar AutoCAD, saya menggunakan busur sebagai alat bantu saya. Nah, setelah saya membuat ini, dihasilkan juga ada data-data seperti ini. Tadi saya setelah mengukur di P0 mendapatkan sudut luar 19 derajat, di P1 89 derajat, dan P2 173, dan selanjutnya. Dan setelah itu saya hitung sudut dalamnya, dan ketemulah hasilnya seperti ini. Bisa diamati ya. Nah. Oke, dan jangan lupa gambar juga harus diarahkan ke arah utara seperti ini biar presisi hasilnya. Oke, jangan lupa juga
ada skala di sini untuk mengerti perbandingannya itu berapa, dan nanti diterapkan bisa presisi juga hasilnya. Oh iya, saya juga lupa. Jadi tadi pas saya melakukan pengukuran itu poligon saya sebelah sini itu terbuka. Nah, akal-akalannya adalah itu nanti garis ini ditabrakan aja ke garis sampingnya sini. Nah, nanti bakal terjadi perubahan jaraknya. Nah, ini seperti ini. Awalnya 8 meter jadi 8,5 meter. Gitu. Nah, kita lanjut langsung ke perhitungannya. Nah, yang pertama kita tentukan dulu kita mau pakai sudut dalam atau sudut luar. Pada gambar yang tadi saya ingin memakai sudut dalam, dan ini rumusnya seperti ini, 2n 4 kali 90 derajat. Nah, n itu menimbulkan jumlah patoknya. Nah, ketemu hasilnya 540 derajat. Nah, kemudian yang dilakukan selanjutnya adalah ini, mentotalkan sudut dalamnya ada berapa, yaitu saya mendapatkan 540, dan tadi hasil ini sudut dalam dikurangi total sudut dalam yang saya dapatkan, ketemulah hasilnya 0. Berarti kalau 0 berarti tidak ada kesalahan di sini, tidak ada yang derajat yang melenceng di sini. Kemudian lanjut lagi ke step yang kedua, yaitu sudut terkoreksi. Nah, ini mempunyai rumus seperti ini, sudut datar kalikan koreksi. Nah, berhubung saya koreksinya 0, ini nanti hasilnya 0 semua. Seperti ini, bisa dicermati. Nah, kemudian kita hitung lagi untuk sudut setelah kita menghitung koreksi sudut datar, kita menghitung jumlah sudut terkoreksinya, yaitu dengan cara sudut yang tadi, sudut dalam yang tadi, kita tambahkan dari hasil koreksi sudut datar. Nah, seperti ini, 106 ditambah 0 sama dengan 106, dan selanjutnya. Oke, kita langsung aja ke perhitungannya. Jadi di sini titik awalnya yaitu PO bernilai 19 derajat. Kemudian sudut P1 P2 dari nanti saya tampilkan itu 19 derajat dikurangi 19 dari sini dikurangi 110, yaitu 110 itu dari sudut dalam P1. Nah, ditambah 180 derajat. Nanti akan ketemu hasil seperti ini, 89 derajat. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu sudut P2 P3 itu 89 hasil dari sini, hasil dari sudut P1 P2 dikurangin 96 derajat. 96 derajat ya tadi sudut dalamnya, interiornya dari P2. Nah, ditambah 180 derajat ketemu 173 derajat, sama seterusnya. Nah, catatan lagi, ketika sudah sampai di sini kembali lagi ke sudut P1 P0 P1. Ini nanti kan seperti ini. Sudut P4 P0 kan 35 dikurangi 106, yaitu sudut dalamnya P0 ditambah 180, nanti bakal ketemu seperti ini, 19 derajat. Nah, sudut ini harus sama sudut awalnya. Nah, seperti itu. Oke, lanjut lagi ke step selanjutnya, itu menghitung jarak datarnya. Nah, karena di tugas saya sudut vertikalnya menjadi 90 derajat, jadi rumusnya jarak optik kali sudut vertikal yang sudah ditentukan, yaitu 90 derajat. Nah, dalam artian 90 derajat itu sebagai sin. Nah, kita cari dulu sin 90 derajat itu berapa, yaitu 1. Nah, kemudian dikalikan tuh tadi hasilnya jaraknya 8,5. Nah, 8,5 itu dari mana? Dari tadi hasil saya mengukur jarak P0 sampai P1. Nah, dikalikan sudutnya tadi sin 90 derajat itu 1 sama dengan 8,5. Nah, sama terusnya karena memang dari tugas saya
ada ketentuan sudut vertikal 90 derajat seperti ini. Nah, setelahnya kita lanjut ke langkah 5, yaitu menentukan selisih koordinat dengan rumus seperti ini. Yaitu untuk X jarak datar dikalikan sudut sin, kemudian jarak datar kali cos dari sudutnya. Nah, kemudian saya melakukan pembagian di sini sebelah kiri untuk yang X, sebelah kanan untuk yang Y. Nah, jadi untuk sudut P0 P1 itu kan tadi kan pertama rumusnya jarak dulu, jaraknya berapa dikalikan sin derajat dari derajat luarnya. Nah, ketemulah hasil seperti ini. Nah, juga lagi jarak dari P1 ke P2 7,9 dan dikalikan sin dari jarak dari sudut luar P1-nya. Jadi nanti hasilnya 7,8987 sekian. Nah, sama untuk selanjutnya. Dan untuk mengetahui benar atau tidaknya kalian mengerjakan itu nanti dari sini, dari hasilnya. Nanti kalau kalian menjumlahkan ini setiap selisihnya, nanti kalian ketemu hasil 0. Ya mungkin 0,00 sekian berapa, nanti kita toleransi lah, karena ya tidak ada yang sempurna lah namanya pengukuran, nanti ketemu 0. Kemudian untuk yang Y juga cuma bedanya rumusnya cuma di cosnya. Ya, sama jaraknya 8,5 dan cos 19 karena sudut dalamnya 19 sama. Nah, nanti ketemu kayak gini. Sama juga untuk sudut P1 P2 sama seperti ini rumusnya. Dan juga di sini juga ketika nanti dijumlahkan, nanti kalau harusnya ini nilainya 0. Jadi hitungan Anda benar. Kalau tidak, mungkin saja Anda ketika melakukan pengukuran agak kurang presisi, atau mungkin pas Anda gambar atau melakukan pengukuran kurang benar, jadinya agak melenceng lah 1 atau berapa gitu. Nanti tinggal Anda ulangin lagi supaya bisa ketemu hasil 0, sekian gitu. Oke, kemudian kita lanjut ke langkah terakhir, yaitu menentukan koordinat X dan Y-nya. Nah, sebelumnya saya sudah menyiapkan tabel seperti ini untuk membantu kita dalam melakukan penulisan atau pencatatan hasil-hasilnya seperti apa. Nah, di tabel ini tertera keterangan titik yang berisi tentang patok yang sudah tadi kita ukur. Nah, kemudian ada selisih hasil, kita mengukur selisih koordinatnya antara X dan Y-nya sudah ada di sini. Kemudian koordinat X dan Y-nya. Nah, karena di tugas saya memiliki ketentuan titik awal mempunyai koordinat X1000 dan Y1000, maka saya tulis di sini di titik awal, yaitu P0 koordinat X 1000 dan koordinat Y 1000. Nah, kemudian kita balik lagi ke perhitungan menentukan selisih koordinat, lalu masukkan setiap angka-angkanya. Misal titik P0 P1. Nah, di situ memiliki selisih koordinat 2,7673. Nanti saya tampilkan di video saya gambarnya. Nah, kemudian catat lagi P1 sampai P2 itu berapa selisih koordinatnya. Punya saya 7,897. Nah, tulis terus. Selanjutnya sama seperti itu. Juga Y juga sama. Punya saya 8,0369, kemudian 0,1378, ke bawahnya juga sama seperti itu. Nah, kemudian untuk menghitung yang sebelah sini, yaitu tinggal 1000 ditambah 2,7673, nanti ketemu seperti ini. Kemudian ditambah lagi dengan 7,89 sekian, ketemu hasilnya. Kemudian ditambah lagi, ketemu hasilnya. Nah, kemudian ini berhubung min, jadi dikurangin saja, ketemu hasilnya juga seperti ini, terus ke bawah. Nah, poin pentingnya yaitu di sini. Nah, saya memang tidak bulat 1000, tapi saya melakukan pembulatan agar hasilnya 1000, karena memang sih saya hasilnya awalnya ketemu segini. Nah, karena untuk membantu untuk
pembelajaran saja nggak apa-apa lah, karena seharusnya 1000 ini harus sama dengan yang sini, seperti itu. Untuk koordinatnya juga sama, perhitungannya juga seperti itu, ditambah, terus dikurang, ditambah. Nah, ketemu hasil seperti ini, saya bulatkan menjadi 1000. Oke, mungkin perhitungan kita sudah selesai sampai di sini mungkin, dan dari saya terima kasih dan cukup sekian dari saya.